Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Rahidin dengan NIM 23660021. Saya dari kelas A, kelompok 43, Petrologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dengan NIM 23660054. Kelas B. Saya dari kelompok 43, mata kuliah Petrologi. Tekstur, struktur, dan komposisi batuan sedimen. Tidak. Tekstur batuan sedimen. Tekstur batuan sedimen meliputi ukuran butir dan distribusinya, misalnya penyortiran atau sortasi, morfologi butir, dan fitur permukaan, dan karakteristik porositas permeabilitas sedimen. Semua atribut di atas merupakan hal yang sangat penting yang dapat digunakan untuk menafsirkan proses dan lingkungan pengendapan dan untuk menentukan sifat aliran fluida melalui batuan. Studi detail tekstur sedimen umumnya dilakukan di laboratorium, namun observasi awal harus dilakukan di lapangan. Penggunaan lensa, penggaris, dan bagan pembanding ukuran butir sangat penting dalam observasi tekstur batuan sedimen. Ukuran butir atau grain size. Ukuran butir rata-rata sedimen silisiklasti digunakan untuk klasifikasi dan nomenklatur menurut skema Uden dan Wentworth. Secara umum, ukuran butir mencerminkan informasi sebagai berikut. Pertama, energi hidrolik lingkungan sedimen yang lebih kasar atau kuaser diendapkan oleh arus yang lebih deras daripada sedimen yang lebih halus atau finer. Lumpur mudrok terakumulasi di lingkungan energi rendah. Yang kedua, jarak dari sumber. Ukuran rata-rata menurun di hilir dalam sistem aluvial fluvial. Lereng bawah di perairan dalam dan arah bawah angin untuk bahan vulkanik klastik eksplosif. Tetapi ingat, lingkungan energi rendah juga terjadi berdekatan dengan saluran energi tinggi, misalnya tanggul atau level, face saluran atau channel. Yang ketiga, material sedimen yang tersedia di sumber. Erosi batu pasir rapuh hanya akan menghasilkan pasir dan kadar lumpur. Batu gamping, olitik, dan peloid sebagian besar berukuran seragam, dan ukuran bagian keras organik mempengaruhi ukuran butir pada batu gamping bioplastik. Sortasi atau sorting. Penyortiran atau sortasi adalah ukuran standar deviasi dari ataupun sebesaran distribusi ukuran butir tentang ukuran rata-rata. Ini diperkirakan di lapangan dari grafik pembanding komparator chart. Secara umum, ukuran butir mencerminkan informasi sebagai berikut. Pertama, tingkat agitasi dan pengerjaan ulang. Periode pengangkutan atau agitasi yang lama mengarah pada penyortiran yang lebih baik, sedangkan pengendapan yang cepat menghasilkan penyortiran yang lebih buruk. Yang kedua, ukuran asli dan pemilahan sortasi bahan sumber. Yang ketiga, ukuran butiran dari sedimen itu sendiri. Kerikil dan lumpur umumnya lebih sulit disortir daripada pasir. Morfologi butir. Tiga aspek morfologi butir, yaitu sub atau from, roundness, sphericity. Surface atau from ditentukan oleh rasio sumbu pendek, panjang, dan menengah. Roundness ditentukan oleh derajat kelengkungan tonjolan butir. Sphericity ukuran seberapa dekat butir mendekati bentuk yang sama atau bulat. Morfologi butir sapi adalah kenampakan partikel seperti tiga dimensi dan berkaitan dengan perbandingan antara ukuran panjang, sumbu menengah, dan sumbu pendek. Morfologi butir. Roundness atau derajat kebundaran
adalah morfologi butir yang berhubungan dengan ketajaman atau kelengkungan pinggir dan sudut suatu partikel sedimen plastik. Morfologi butir sphericity adalah derajat suatu butiran untuk mendekati bentuk pola. Sedimen fabrik atau kemas. Yang pertama, dua aspek fabrik atau kemas, misalnya susunan butir, yaitu orientasi butir dan kemasan butir. Yang kedua, dapat dihasilkan dari proses pengendapan dan atau melalui penguburan dan kekuatan tektonik. Yang ketiga, kemas atau fabrik berkaitan dengan pengaturan butiran dalam batuan serta hubungannya dengan matrik. Yang keempat, tinggi rendahnya kelimpahan matrik secara langsung berpengaruh terhadap tingkat kerapatan persinggungan antara butir. Struktur erosi. Struktur erosi yaitu struktur yang terbentuk karena proses erosi oleh aliran fluida dan aliran sedimen sebelum pengendapan di atas bidang perlapisan dan oleh partikel yang mengerus permukaan sedimen. Yang kedua, struktur erosi dibentuk oleh aksi arus erosif yang dipengaruhi oleh beban sedimennya. Yang ketiga, struktur erosi biasanya muncul sebagai cetakan di bagian bawah lapisan atau tanda tunggal atau tanda depresi di bagian atas lapisan dan sebagai gerusan miring atau planar melalui unit sedimen. Contohnya reel marks, furrows, dan ridges. Struktur pengendapan. Yang pertama, struktur pengendapan terbentuk selama pengendapan material sedimen oleh salah satu dari sejumlah besar proses, baik subaerial maupun subaqueous. Pertama, struktur pengendapan terbentuk selama pengendapan material sedimen oleh salah satu dari sejumlah besar proses, baik subaerial maupun subaqueous. Yang kedua, struktur ini sering terjadi pada permukaan lapisan dan di dalam lapisan. Contoh, paralel lamination, wavy, lenticular, dan pertama, struktur pengendapan terbentuk selama pengendapan material sedimen oleh salah satu dari sejumlah besar proses, baik subaerial maupun subaqueous. Yang kedua, struktur ini sering terjadi pada permukaan lapisan dan di dalam lapisan. Contoh, paralel lamination, wavy, lenticular, dan flasher lamination. Paralel lamination terjadi di sebagian besar litologi dan sebagian besar lingkungan dan ditentukan oleh variasi ukuran butir, komposisi, dan atau warna. Variasi ini berkaitan dengan kecepatan aliran ukuran butir dan jenis sedimen. Laminasi adalah istilah yang digunakan untuk pelapisan halus kurang dari 1 cm dan stratifikasi untuk pelapisan yang lebih kasar atau bila tidak ada ketebalan tertentu yang tersirat. Wavy, lenticular, dan flasher lamination, hal ini terjadi terutama sebagai struktur perantara yaitu paralel dan sebagian laminasi silang dalam sedimen kelas campuran, misalnya antara lapisan pasir, lumpur, atau fasies batu kapur. Variasi berhubungan terutama dengan kecepatan aliran dan ukuran butir. Struktur pasca pengendapan. Ada banyak struktur yang terbentuk setelah pengendapan, sedangkan sedimen masih belum terkonsolidasi atau hanya sebagian terkonsolidasi. Melalui proses deformasi, sedimen lunak atau sedimen basah. Proses-proses ini berkisar dalam skala dari pemindahan massa sedimen sekitar 500 km, merosot dan meluncur, hingga penyusutan kecil dari lapisan permukaan tipis dan luas terbatas atau retakan pengeringan. Contoh, slides, slump, quatica, confoot, bending, loadcase, slump, dan lain-lain. Struktur biogenetik. Banyak struktur yang terbentuk dalam sedimen akibat aksi tumbuhan dan hewan, termasuk gangguan tidak teratur pada sedimen atau bioturbasi, penandaan terorganisir,
yang terpisah atau jejak fosil atau fossils, dan struktur pertumbuhan biogenik, misalnya stromatolith. Beberapa tanda organik modern seperti lubang dan jejak permukaan pada batuan, serta struktur organik seperti letakan sineresis, struktur pelarian air, konkresi, dapat disalahartikan sebagai jejak fosil dalam beberapa kasus. Struktur sedimen ini pada dasarnya termasuk struktur pasca pengendapan akibat adanya gangguan organisme hidup pada sedimen. Studi mengenai struktur sedimen biogenetik disebut studi trace fosil. Klasifikasi batuan sedimen. Sedimen terrigenous atau siliciklastik atau klastik terutama terdiri dari butiran detrital yang berasal dari pelapukan dan erosi batuan yang sudah ada sebelumnya. Contoh batuan konglomerat, batu pasir, batu lumpur, dan beberapa paleosol. Sedimen biogenik atau bioklastik atau organik berasal dari sisa-sisa kerangka dan bahan organik lunak dari organisme yang sudah ada sebelumnya dan dari bahan yang telah dibiosintesis. Contoh batuan karbonat. Atau batu kapur dan dolomit. Beberapa rinjang atau cer, fosforit dan batu bara. Sedangkan sebagian besar batu gamping dan dolomit awalnya berasal dari bahan biogenik. Beberapa batu gamping adalah endapan kimia, misalnya olites dan travertin. Dan sebagian besar dolomit dibentuk oleh perubahan kimia pasca pengendapan karbonat asli. Klasifikasi tidak pernah sempurna. Sedimen kemogenik atau kimia atau autigenik adalah terbentuk dari pengendapan langsung partikel kristal dari larutan garam pekat. Contoh batuan evaporit, batu besi, dan sedimen logam lainnya. Beberapa karbonat dilihat di atas dan di Red Cruz. Sedimen volkanik klastik sebagian besar terdiri dari butiran yang klastik yang berasal dari aktivitas vulkanik kontemporer. Contoh batuan autoklastik, piroklastik, hailoklastik, epiklastik, atau abu-abu, tufa, dan aglomerat. Sedimen klastik konglomerat. Konglomerat adalah semua batuan sedimen berbutir yang kasar yang didominasi oleh klastik berukuran kerikil kurang lebih besar dari 2 mm. Batuan ini juga dikenal sebagai rudit. Sebenarnya konglomerat harus mengandung lebih dari 50% plastik dengan diameter lebih dari 2 mm. Kurang dari ini dan lebih tepat disebut batu pasir berkerikil atau batu lumpur berkerikil. Breksi adalah konglomerat dengan bentuk fragmen batuan yang meruncing. Sedimen klastik sandstone. Batu pasir adalah batuan sedimen berbutir, sedang yang mengandung lebih dari 50% butiran berukuran pasir 0,063 sampai 2 mm yang juga dikenal sebagai arenites, Watkes, dan Gray Watkes. Batu pasir merupakan salah satu jenis sedimen yang paling umum dan dapat ditemukan di hampir semua lingkungan melalui dataran aluvial paling proksimal hingga dataran cekungan laut dalam. Batu pasir kuarsa paling khas dari lingkungan laut dangkal, berenergi sedang hingga tinggi. Endapan laut dalam korelatifnya lautan pasir gurun Olean dan bukit pasir di sepanjang pantai. Sedimen klasik mudrock. Mudrock ada di mana-mana, terutama di lingkungan pengendapan energi rendah yang lebih tenang, termasuk daratan banjir aluvial, fluvial,
lingkungan danau, laguna dan muara, daerah delta dan lereng, pro-delta, rak luar, dan semua bagian dari lereng perairan dalam hingga lingkungan cekungan daratan. Lingkungan pengendapan paling baik ditentukan dari kombinasi struktur sedimen, fosil jejak, fosil mikro dan makro, dan fasies terkait. Sedimen non-klastik, karbonat, batuan karbonat membentuk sekitar 1/5 dari seluruh batuan sedimen. Dalam catatan stratigrafi, batuan karbonat terdiri dari lebih dari 50% mineral karbonat, terutama kalsit dan dolomit. Pada batuan purba dan kalsit termasuk varietas Mg tinggi dan rendah dan aroganit dalam sedimen modern. Sedimen non-klasik chert. Chert adalah istilah umum untuk batuan sedimen mengandung silika berbutir halus yang berasal dari biogenik, biokimia, atau kemogenik. Chert terdiri dari silika berbutir halus dengan hanya sedikit pengotor. Sedimen non-klasik fosforites. Sedimen dan batuan sedimen sebagian besar terdiri dari fosfat secara kolektif yang dikenal sebagai fosforit. Meskipun fosfor merupakan komponen yang penting dari semua makhluk hidup dan merupakan penyusun dominan tulang vertebrata, fosfor relatif jarang ditemukan dalam catatan sedimen. Fosfor laut terdapat di sepanjang daerah shelf luar atau lereng atau lapisan tepian benua yang telah meningkatkan produktivitas organik. Fosfor laut sebagian besar terbentuk dalam kondisi oksigen rendah daripada kondisi anoksik penuh, terjadi dalam bentuk pelet fosfat, nodul gerak dan lapisan tipis. Provenance dan diagenesis batuan sedimen. Istilah provenance berasal dari bahasa Prancis, yaitu provenir, yang berasal atau muncul. Istilah ini juga dieja sebagai provenience atau bukti. Kata-kata seperti area sumber dan sumber terkadang digunakan sebagai sinonim untuk provenance. Kata provenance atau asal umumnya digunakan oleh ahli sedimentologi saat ini. Bagaimanapun ini memiliki arti yang lebih luas dari sekedar daerah sumber. Pengertian provenance telah diperluas untuk mencakup lokasi daerah sumber, seberapa jauh dan ke arah mana, ukuran atau volumenya, litologi batuan induk, kondisi tektonik atau daerah sumber, dan iklim dan relief daerah sumber. Studi provenance asal usul sangat penting untuk pemahaman kita tentang paleografi. Ketika digabungkan dengan studi lingkungan pengendapan, provenance sangat membantu menafsirkan posisi relatif lautan kuno dan daratan tinggi dan pada masa tertentu di masa lalu geologis. Dari studi tersebut, kita dapat mengkonstruksi lokasi, ukuran, dan komposisi litologi sistem pegunungan yang telah lama hilang. Sebagian besar penelitian tentang provenance atau asal-usul batuan sedimen silisiklastik difokuskan pada batu pasir atau sandstone. Sebagian besar penelitian ini berkaitan dengan upaya untuk menafsirkan litologi batuan sumber dari kumpulan mineral detrital. Analisis petrografi kuarsa, feldspar, picas, mineral berat, dan fragmen batuan membentuk dasar untuk sebagian besar penelitian tersebut. Namun para peneliti sekarang juga beralih ke teknik tambahan seperti mikroskop, katodoluminesensi, dan studi geokimia, elemen jejak dan isotop dalam mineral detrital. Kuarsa adalah komponen yang paling melimpah di sebagian besar batu pasir dan merupakan satu-satunya komponen dari beberapa batu pasir, sehingga para ahli tertarik dengan signifikansi potensi asal kuarsa sejak tahun awal studi petrografi.
Feldspar umumnya sangat langka atau tidak ada di arenit kuarsa, namun feldspar adalah konstituen umum dari kebanyakan batu pasir lainnya. Beberapa properti feldspar berguna sebagai indikator provenance. Pertama, karena feldspar sangat kimiawi dan mekanis kurang stabil dibandingkan kuarsa, feldspar cenderung tidak dapat didaur ulang. Mineralogi dan kimia feldspar memiliki provenance yang signifikan. Komposisi kimiawi feldspar diketahui merupakan fungsi dari batuan sumber. Keberadaan zonasi dan kembaran di feldspar plagioklas juga terkait dengan jenis batuan sumber. Jenis feldspar tertentu dapat berasal dari lebih dari satu jenis batuan beku atau metamorf. Oleh karena itu, mineralogi feldspar hanya memberikan panduan kasar tentang provenance. Meskipun demikian, penting untuk melihat bagaimana mineralogi feldspar dikaitkan dengan kondisi sumber. Feldspar kalium natrium atau alkali adalah konstituen penting dari batuan beku felsik, pegmatit, dan banyak gneiss felsik dan menengah. Fragmen batuan detrital, batu pasir dan konglomerat memberikan bukti paling tegas dari litologi batuan sumber. Tidak diragukan lagi bahwa fragmen batuan vulkanik menunjukkan turunan akhir dari sumber vulkanik, klastik filit atau sekis. Pasti berasal dari batuan induk metamorf. Fragmen batuan kapur menunjukkan sumber batuan kapur dan seterusnya. Oleh karena itu, fragmen batuan merupakan indikator batuan sumber yang berharga di konglomerat dan beberapa batu pasir. Dengan pengecualian batu rijam, fragmen batuan langka di sebagian besar arenit kuarsa. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi ke-12 tentang lingkungan pengendapan. Lingkungan pengendapan adalah zona atau area di permukaan bumi di mana sedimen terakumulasi melalui proses sedimentasi. Sedimen berasal dari pelapukan dan erosi batuan di daratan maupun aktivitas organisme di lingkungan laut. Kemudian diangkut oleh media seperti air, angin, atau es. Lalu diendapkan di suatu tempat. Studi mengenai lingkungan pengendapan menjadi penting karena dapat membantu ahli geologi memahami kondisi masa lalu bumi dengan mempelajari geologi suatu daerah, termasuk perubahan iklim, aktivitas tektonik, hingga potensi sumber daya seperti air tanah dan hidrokarbon. Lingkungan pengendapan umumnya diklasifikasikan menjadi 3 kategori besar. Yang pertama, lingkungan kontinental, yaitu meliputi sungai, fluvial, kipas aluvial, dan gurun eolial. Yang kedua adalah lingkungan transisional, seperti delta, laguna, dan rawa-rawa. Dan yang ketiga adalah lingkungan laut atau marin, termasuk lingkungan laut dangkal, neritik, dan laut dalam, batial, dan abisal. Masing-masing lingkungan memiliki ciri khas sedimen yang berbeda, seperti ukuran butir, jenis batuan, warna, dan struktur sedimen. Contoh lingkungan pengendapan dan karakteristiknya. Yang pertama, fluvial atau sungai, yaitu proses sedimentasi terjadi karena aliran sungai. Ciri sedimennya adanya perlapisan silang atau cross bedding, implikasi kerikil, dan sortasi sedang hingga baik. Contoh nyatanya yaitu seperti sungai Amazon dan sungai Nil. Yang kedua adalah alluvial fan, kipas aluvial. Ini terjadi di daerah pegunungan, ditandai dengan sedimen kasar, sortasi buruk, dan perubahan energi aliran secara drastis. Yang ketiga adalah eolian atau angin. Proses pengangkutan dan pengendapan oleh angin di daerah kering seperti gurun. Sedimen umumnya batu pasir dengan struktur silang yang besar. Contoh gurun Sahara dan gurun Gobi. Yang ketiga adalah glasial. Endapan berasal dari pencairan es atau gletser. Ciri sedimennya tak terpilah baik, terdiri dari lumpur hingga bongkah besar atau tilit. Yang keempat adalah delta. Terbentuk saat sungai memasuki badan air tenang seperti laut atau danau. Struktur delta menunjukkan pembagian top set, forest set, bottom set, dan contohnya delta sungai Nil dan Mekong. Dan yang kelima adalah laut dalam. Ditandai dengan endapan halus seperti batu lumpur dan endapan pelagik, kadang diselingi oleh turbidit atau aliran bawah laut. Mempelajari lingkungan pengendapan modern digunakan sebagai analog untuk memahami fasies batuan purba. Namun, beberapa fasies purba seperti banded iron formation atau batu pasir masif laut dalam belum memiliki analog modern yang memadai. Analisis ini digunakan untuk menyusun model pengendapan yang mencakup aspek-aspek seperti fasies dan asosiasinya, struktur sedimen, geometri lateral, urutan stratigrafi, dan elemen arsitektur. Kita masuk ke materi ke-13 dengan judul
proses metamorfosa dan batuan metamorfik. Petrologi batuan metamorf mempelajari batuan yang direkristalisasi dalam keadaan padat di dalam kerak bumi. Rekristalisasi batuan di dalam kerak melibatkan deformasi, karena deformasi meningkatkan reaksi mineral dengan memperkenalkan energi regangan dan membuka jalur untuk pergerakan fluida. Petrologi metamorf tumpang tindih dengan bidang geologi struktural. Banyak endapan biji, termasuk dari cairan hidrotermal, pada suhu jauh di bawah suhu aktivitas bumi. Petrologi metamorf melibatkan studi tentang mineralogi batuan metamorf. Ahli petrologi metamorf menggunakan mineral yang ada di dalam batuan metamorf untuk menentukan induknya, yaitu protolit, dan untuk memperkirakan kondisi metamorfisme. Tidak seperti petrologi beku, petrologi metamorf tidak terlalu bergantung pada geokimia batuan secara keseluruhan. Dalam definisi yang sederhana, metamorfisme adalah rekristalisasi batuan pada kondisi di bawah liquidus. Pada suhu rendah, metamorfisme menyatu dengan proses yang dikenal sebagai diagenesis, yaitu perubahan yang terjadi selama sementasi batuan sedimen. Pada suhu tinggi, metamorfisme tumpang tindih dengan proses beku pada kondisi di mana lelehan dihasilkan. Proses pencairan sebagian batuan disebut anatesis. Lelehan yang dihasilkan oleh proses ini adalah batuan beku sejati. Sedangkan residu yang tertinggal setelah ekstraksi lelehan, batuan yang dikenal sebagai resid, adalah batuan metamorf. Batuan tersebut bersifat metamorf karena mineral-mineral dalam resid, meskipun mungkin telah berada dalam keseimbangan dengan lelehan, tidak mengkristal secara langsung darinya. Jenis metamorfisme. Jenis metamorfisme yang paling umum adalah regional, kontak, boreal, dinamis, dan hidrotermal. Metamorfisme regional merupakan metamorfisme yang terjadi secara regional dan luas. Biasanya berhubungan dengan orogeni, deformasi yang menyertai, dan contoh metamorfisme regional seperti di pegunungan Alpen, Himalaya, atau pegunungan Rocky, Kanada, akan mengungkapkan batuan metamorf di inti rentang di mana batuan mengalami deformasi dan metamorfisme pada saat pegunungan terbentuk. Pedalaman dari pantai California akan mendokumentasikan batuan terdeformasi dan bermetamorfosis selama akresi sedimen di sepanjang pantai barat Amerika Utara di Mesozoikum. Medan metamorf di daerah ini adalah tipikal skala metamorfisme regional. Metamorfisme kontak merupakan metamorfisme yang terjadi karena adanya kontak antara batuan protolit dengan panas di bawah permukaan bumi. Metamorfisme kontak terlokalisir pada daerah yang berkaitan dengan intrusi. Intrusi magma ke dalam kerak membawa panas ke tingkat kerak menengah atau atas. Kontrak panas ini bermetamorfosis pada batuan country yang berdekatan dengan intrusi. Pada tingkat kerak yang tinggi, batuan yang telah mengalami metamorfosis kontak tidak mengalami deformasi, tapi pada lingkungan yang dalam, batuan tersebut dapat mengalami deformasi, dan metamorfisme kontak dapat bergradasi menjadi metamorfisme regional. Contoh batuan metamorfik kontak yaitu batu gamping yang berubah menjadi batu marmer. Kita masuk ke metamorfisme boreal. Metamorfisme boreal merupakan metamorfisme yang terjadi karena adanya boreal di bawah permukaan bumi. Pada peningkatan kedalaman di dalam cekungan sedimen yang dalam, suhu dan tekanan meningkat karena aliran panas regional. Studi tentang efek pemanasan pada diagenesis batuan sedimen di dalam suhu melebihi generasi minyak bumi dan memasuki ranah metamorfisme. Daerah yang telah mengalami metamorfisme boreal biasanya telah mengalami tingkat metamorfisme terendah dan belum mengalami deformasi. Metamorfisme dinamis merupakan metamorfisme yang terjadi karena adanya migrasi atau pergerakan fluida di kerak bumi. Kerak umumnya kering, biasanya tidak ada air yang tersedia untuk bereaksi dan menghasilkan kumpulan hidro bersuhu rendah. Namun, selama deformasi batuan kerak dalam, cairan hidro bermigrasi ke zona deformasi dan berinteraksi dengan mineral berbutir halus. Konsekuensinya adalah metamorfisme dinamis, zona lokal dari metamorfisme yang dapat meluas dari zona geser beberapa meter ke batuan yang belum terdeformasi di sekitarnya. Masuk ke metamorfisme hidrotermal. Metamorfisme hidrotermal merupakan metamorfisme yang terjadi karena adanya pergerakan air panas di bawah permukaan bumi.
Di banyak lingkungan geologi, keberadaan magma di dekat permukaan bumi menyebabkan sirkulasi air panas melalui kerak atas yang memicu metamorfisme hidrotermal, yaitu air panas. Air bereaksi dengan mineral pembentuk batuan asli seperti feldspar, piroxene, dan amfibol untuk membuat mika dan tanah liat. Umumnya, jenis metamorfisme ini dikaitkan dengan pengendapan mineral biji sulfida untuk membuat endapan biji hidrotermal. Umumnya, contoh yang baik dari daerah di mana proses hidrotermal sedang berlangsung saat ini adalah pegunungan tengah laut atau fitur termal Taman Nasional Yellowstone, termasuk batuan metamorfik. Batuan metamorf berlimpah karena metamorfisme dapat terjadi di seluruh kerak dan mempengaruhi berbagai macam protolit. Misalnya batuan metamorf membentuk sekitar 60% volume benua. Selain itu, berbuah luas kerak samudra karena sirkulasi hidrotermal air laut di pegunungan yang menyebar di tengah laut juga umumnya termasuk dalam domain metamorfisme. Secara bersama-sama, batuan metamorf, benua, dan batuan yang diubah secara hidrotermal di cekungan samudra membentuk volume kerak yang sangat besar. Akibatnya, pengetahuan tentang metamorfisme diperlukan untuk memahami evolusi geologi, geokimia, dan geofisika skala besar di bumi. Kemudian, pengertian protolit yaitu batuan asli yang belum mengalami metamorfosis. Kita masuk ke metamorphic rock atau batuan metamorf. Metamorfisme yang terjadi selama pemanasan atau burial disebut metamorfosis prograde. Panas dapat dimasukkan ke dalam kerak oleh badan magma yang pendinginan membebaskan kandungan panasnya dan pada kristalisasi membebaskan panas latan kristalisasi. Metamorfisme yang dihasilkan dari panas ini terlokalisir di sekitar intrusi batuan beku disebut sebagai metamorfisme kontak. Panas dapat muncul di area yang jauh lebih besar, misalnya ketika batuan sedimen terkubur, baik melalui penurunan dan pengisian tikungan sedimen, atau dengan overthrusting batuan kerak lainnya, suhunya naik. Hal ini sebagian disebabkan oleh gradien panas bumi, dan sebagian lagi karena efek menyelimuti batuan kerak, yang biasanya memiliki konsentrasi unsur radioaktif, menghasil panas yang relatif tinggi. Metamorfisme yang dihasilkan dari jenis pengukuran dan pemanasan ini dikaitkan dengan batas lempeng konvergen dan berkembang pada skala regional. Karena itu disebut sebagai metamorfisme regional. Selain itu, magmatisme ekstensif yang terkait dengan zona kerekatan busur, area delaminasi, kerak yang lebih rendah, atau bulu mantel dapat meningkatkan gradien panas bumi di atas area kerak yang luas dan menghasilkan batuan bermetamorfosis regional. Metamorfisme regional biasanya disertai oleh tektonisme, sehingga batuan metamorf membentuk struktur foliasi yang menonjol, slate, skis, dan gneiss. Sebaliknya, sebagian besar batuan metamorf kontak tidak mengalami deformasi yang kuat selama metamorfisme, dan karena itu tidak memiliki struktur foliasi dari batuan metamorfis regional. Oke, kita masuk ke materi ke 12 atau batuan metamorfik. Batuan metamorf. Metamorfisme adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda akibat adanya pengaruh kondisi yang berbeda dari kondisi di mana ia terbentuk. Proses metamorfisme sebagian besar, tetapi tidak semua melibatkan batuan yang terkubur jauh di bawah tanah, batuan lain, sehingga mengalami suhu dan tekanan yang lebih tinggi dibandingkan suhu dan tekanan pada saat pembentukan. Ringkasnya, metamorfisme adalah proses di mana batuan yang ada sebelumnya, protolit, diubah oleh beberapa agen, yaitu suhu, tekanan, atau melalui kontak dengan cairan yang reaktif, seperti kimia atau kombinasi ketiga agen ini. Fluida adalah cairan utama yang ada di dalam batuan kerak bumi. Fluida berperan penting memfasilitasi transfer ion antar mineral dan di dalam mineral, meningkatkan laju terjadinya reaksi metamorf. Meskipun fluida tidak serta-merta mengubah hasil suatu proses metamorf, air mempercepat proses sehingga metamorfisme dapat terjadi dalam jangka waktu yang lebih singkat, atau proses metamorf yang mungkin tidak sempat diselesaikan akan selesai. Fluida juga, terutama fluida panas, dapat memiliki konsentrasi unsur terlarut, ion yang tinggi, dan oleh karena itu merupakan media penting untuk memindahkan unsur-unsur tertentu di dalam kerak bumi. Jadi, fluida tidak hanya memfasilitasi reaksi metamorf dari butiran ke butiran, tetapi juga memungkinkan pengangkutan unsur-unsur kimia dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini sangat penting dalam proses hidrotermal dan pembentukan deposit mineral. Kita masuk ke bagaimana cara mengklasifikasikan batuan metamorf. Proses kompaksi dan rekristalisasi mengubah tekstur protolit selama proses metamorfisme. Yang pertama, kompaksi. Butiran mineral berubah menjadi lebih rapat, batuan menjadi lebih padat,
porositas berkurang. Contohnya batu lempung, shell, dan slate. Yang kedua adalah rekristalisasi, yaitu pertumbuhan kristal baru dari mineral asal. Tidak ada perubahan komposisi kimia, orientasi mineral berkembang secara karena tekanan, mineral pipih atau melembar seperti muskovit dan biotit menunjukkan arah tertentu atau foliasi. Kita masuk ke tekstur batuan metamorf. Foliasi adalah penjajaran mineral membentuk lapisan atau layer, terbentuk akibat tekanan arah. Contohnya slate, philip, skis, dan gneiss. Jika yang non-foliasi adalah tidak menunjukkan lapisan, contohnya marmer dan kuarsit. Kita masuk ke jenis metamorfisme. Yang pertama adalah metamorfisme kontak, yaitu terjadi akibat panas dari intrusi magma. Metamorfisme regional terjadi pada area luas akibat tekanan dan suhu yang tinggi, sering terkait aktivitas tektonik. Yang ketiga, metamorfisme tekanan tinggi, berkaitan dengan zona subduksi. Yang keempat adalah metamorfisme kejutan atau shock akibat tekanan meteorit. Jadi metamorfisme adalah bagian penting dari siklus geologi yang mengubah batuan melalui suhu, tekanan, dan fluida. Pemahaman terhadap proses ini sangat penting dalam memahami sejarah geologi dan potensi sumber daya mineral.